Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, perkenalkan kita dari kelompok 22 yang mendapat tugas dari kampus ya untuk menjelaskan tentang capung abdomen, capung toraks ya, capung toraks ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dari saya. Perkenalkan nama saya Widanti Widya Baskara dari NIM 51 di garis 25093 dilanjutkan oleh teman saya Syafiq Sabiti. Dengan saya, Syafin Safiki dengan nomor NIM 51300 25 116. Dengan bisa dilanjutkan dengan teman saya, Mas Vino, dipersilakan. Oke. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvino Fajar Aulia dengan NIM 5130025 106. Oke, mungkin kita mulai dari saya dulu ya. Saya disuruh menjelaskan tentang dinding toraks dan pleura. Ya, mungkin bisa kita mulai. Ya, jadi ada batas-batas sendiri ya di toraks ya. Jadi di anterior dibatasin oleh osternum ya di sini. Di dorsal, sternum ada di bagian sini ya, di bagian depan sini. Ini maaf tadi sudah saya coret-coret jadi agak tidak sedikit kurang jelas. Di bagian dorsal atau belakang ya, ada corpus vertebrae thoraca 1 sampai 12. Nah, ini corpus vertebrae ya, itu badan vertebrae di belakangnya ini. Nah, di lateral pinggir ada costae 1 sampai 12 ya. Itu ada verae atau sejati dari 1 sampai 7. Nah, ini dia menempel ke sternum. Ya, dan ada yang spuriae atau palsu dari 8 sampai 12 ya. Dia tidak menempel secara langsung. Ada superior dibatasi oleh apertura thoracis superior. Nah, apertura adalah lubang di bagian sini. Nah, dan apertura thoracis superior adalah lubang di bagian bawah. Dia tertutup oleh diafragma. Lanjut ke kapum toraks ya. Ya, kapum toraks. Nah, ini ada kerangka toraks, ada muskulus toraks ya. Jadi ada kerangka dan juga ada muskulus ya. Batas superiornya atau bagian atas dibatasin oleh apertura thoracis superior yang tadi ya. Anteriornya, yang anterior dari apertura ini ada tepi kranial atau superior manubrium di sini. Nah, di posteriornya ada vertebra thoracis satu, thoracalis satu. Nah, atau ada costae satu. Kita lanjut ke batas inferior. Ada apertura thoracis, thoracalis inferior. Nah, bolongan di bawah tadi lubang. Anteriornya ada proses spoideus. Nah, ini proses spoideus. Pada posteriornya vertebra thoracalis 12. Nah, dan ada coste 7 lateralnya sampai 12, nah, itu arcus coste ya, panah gitu. Dan ditutupi diagram atau praenicus. Nah, itu lanjut ke bagian superiornya dari apertura thoracis superior ya, di atasnya. Inferiornya dia eh, tertutup diafragma gitu. Jadi ada diafragma di bawah pleura ini ada diafragma. Ini ada axillaris arteriae axillaris gitu ya. Ini ada vena axillaris ya. Terus ada yang Nah, ada yang namanya sternum, sini coste, dan ini intercoste ya. Ini tulang lunak ya. Ini ada tulang lunak. Nah, ini ada. Jadi paru kalau dilihat ya, pleura ya. Ada jantung di sini sebelah kiri. Ini ada paru-paru sendiri. Dan ini ada dia di diafragma ya, di bagian sini. Diafragma. Nah, ini ada jantung ya. Paru-paru kanan, paru-paru kiri. Nah, diafragma. Nah, lanjut ya kerangka toraks. Kerangka toraks. Ya, di lateral ada 12 pasang kosta. Nah, 7 pasang kosta verae,
atau yang tadi, nah ini yang sejati, nah 7 pasang ya, 1 sampai 7. Min 5 pasang spuri atau palsu dari 8 sampai 12. Dan 3 pasang Costa Arcuriae ya. Nah, Costa Arcuriae dari yang 8 sampai 10 ya. Arc panah gitu. Dia membentuk panah. Dan 2 pasang Costa Fluctuantes. Nah ini mengambang dia ini. Seperti ini. Jadi nih. Nah, bagian ventral atau anterior itu ada kan sternum tadi kan. Yang dorsal atau posterior belakang ada corpus vertebrae thoracalis, thoracalis 1 sampai 12. Ini di belakang sini. Ini belakangnya ini ada corpusnya. Nah, ini adalah bagian sternum sendiri ya. Ini ada incisura jugularis di bagian atas. Manubrium sterni ya, yang bisa kita pakai untuk GVP ya. Sterni ya. Papakan GVP ada corpus badan sterni dan processus schipoideus untuk batas bawahnya sendiri. Ah, ini jadi incisura clavicularis nempel di sini. Ada incisura clavicularis ya, incisura tekungan. Ada incisura costalis 1 buat nempelnya costa 1. Nah, ini buat nempel costa 2, costa 3, costa 4, 5, 6, 7. Yang 8 9 kan itu yang palsu kan. Ini yang sejati aja. Nah, ini ada bagian vertebrae juga. Ini ada corpus. Ini ada processus costalis. Ini ada foramen vertebrae. Ya. Ada proses spinosus bagian ujung. Ya, ada lamilaris juga. Ya, ada arcus, lamina arcus. Ya. Nah, ini ada pembagian dari toraks sendiri ya. Jadi di bagian sini, ini adalah bagian mix axillary line ya. Di bagian sini. Dan di bagian sini adalah mix clavicular line ya. Bagian jantung ya. Dan parasternal line sama misternal line ini biasanya ini tempatnya aorta ya. Nah, melengkungnya aorta yang ada kursi 1 sampai 8 gitu ya. Nah, ini ada kepala humerus juga di sini. Nah, aksilari ini ketiak ya. Ketiak, iya. Nah, ada anterior ini bagian dari ketiak sendiri, ada anterior axillary line atau bagian depan, ketiak bagian depan sini ya. Jadi interior axillary line tuh sampai ke bawah sini ya. Bukan cuma sekedar ketiak di sini aja. Dan mid axillary line itu juga dari tengah sini ke bawah sini. Dan posterior axillary line ya, kan sini. Jadi bukan cuma sekedar ketiak saja ya. Nah, ini otot-otot dinding toraks dibagi beberapa. Di ekstremitas superior sendiri, ya, yang sudah kita pelajarin kemarin ya, ada pectoralis mayor ya, di sini. Nah, dan pectoralis minor ya, di sini ya, bagian sini. Dan 100 anterior, 100 anterior. Nah, bagian sini 100 anterior. Nih, 100 anterior. Dan ada subsclavius ya. Ya, kalau clavicula gitu ya, di sebelum clavicula, anterolateral abdomen. Nah, ini extrinsic yang bagian luar ya, X in. Ada muai, musculus, obliquus, abdominis, externus. Ya, ada di bagian sini. Nih, obliquus, abdominis, externusnya ada di bagian sini. Nah, ada rectusnya. Rectus ini six pack ya, kalau orang belum tahu ya, rectus six pack ya. Jadi di rectus ini dia jadi nyambung ke dada gitu. Cuman kalau di bagian dada, kenapa tidak terlihat? Karena kita susah untuk melatihnya. Makanya yang terlihat hanya di perut. Hanya suspek sampai dada sini. Terus ada otot intrinsiknya atau bagian luar ya, bagian dalam ya. Di persarafi oleh intercostalis ya. Intercostalnya di antara kostal begitu ya. Costalis externus. Nah, ini ada intercostalis externus ya, di dalam sini dia. Ada intercostalis internus ya, dalam juga di dalam sini. Ya kalau externus ya di luar, terus dalam.
Kalau internus itu dia ini, dia di atasnya tulang gitu. Tulang dari depan itu di atasnya tulang. Ya, tapi kalau yang intercostalis internus dari depan di bawahnya tulang, tulang coste itu ya. Jadi tidak terlihat ya. Terlihat jika ekstrusnya dibuka gitu. Dan intercostalis intimus ya, bagian pinggir-pinggirnya itu ya. Dan transversus thoracis ya, bagian tengah sini transversus. Ada M. levator costarum juga, costarum dalam ya, bagian dalam sini. Dan subcostalis ya, subcosta ya, subcosta di antara costa gitu ya. Nah, ini bagian 100 ya, 100 anterior ya, anterior depan. Nah, ini yang tadi, jika tulangnya ini masih kelihatan, terlihat seperti ini, berarti yang tersisa, ini berarti ininya udah dibuka ya, intercostalis externusnya udah dibuka, karena terlihat. Kalau ada itu, ini tulangnya nggak terlihat. Nah, ini, nih, ini bagian dalamnya ya, bagian dalam dari ini bagian belakangnya ya. Di bagian dindingnya sendiri ya, dinding ya. Jadi ada intercostal externus ya. Nah, untuk inspirasi ya itu fungsinya untuk inspirasi ya. Inspirasi atau narik nafas gitu. Jadi inspirasi naik, ekspirasi buang gitu ya. In dalam, ex keluar. Gampangnya gitu. Terus ada M intercostal internus ya untuk ekspirasi ya. Ini ekspirasi keluar. Seratnya dorsocaudal. Nah, ini. Jadi dia itu seratnya dari serat dorsocaudal gitu ya. Terus ada im intercostal intimus ya inti dan M transversus thoracis yang tentunya untuk ini ya meliputi dua-duanya bisa inspirasi inspirasi ya juga berkontribusi semua ya. Karena ya logikanya ini adalah intercostal intimus ya bagian inti ya dan transversus juga. Nah, ini dipisahkan oleh van atau vena arteri nervus intercostalis durai neurovascular di tepi bawah kosta di dalamnya. Nah, ada terdapat van vena arteri nervus intercostal 1 sampai 10 dan van subcostal ya. Ya, van subcostal itu ada di 12. Ini maaf 11 ini 1 sampai 11 vena arteri nervus. Jadi kalau 1 sampai 10 11 itu namanya intercostal ya. Kalau 12 namanya subcostal vena arteri nervus. Jadi kalau tanya nervus apa yang ada pada coste 12 ini ya, ya subcostal jawabannya. Kalau dia nervus apa atau arteri apa atau vena apa yang di dalam coste antara coste 7 dan coste 6 ya tentunya interkostal gitu ya. Kostal ya. Gampangnya gitu ya. Nah, ini tadi ada vena arteri nervus sampai sampai 12 ya gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya aorta ya, ini aorta. Ini adalah saya jelaskan sedikit ya, karena nanti akan dijelaskan oleh teman saya bagian. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Ada truncus brachiocephalicus di sini, ada vagus dan ada sini eh, karotidea ya, koroner ya, yang rawan orang terkena jantung koroner itu. Ya ini karotidea itu yang rusak. Ada ini adalah ada ini juga sus clavicula, sus clavia. Tapi masuk di bagian sini ya, dia menjadi arteri abdominis ya. Kalau kapa kan vena cava superior sama vena cava inferior ya. Kalau aorta dia ke bawah jadi arteri abdominis gitu ya. Nanti ke sini jadi iliaka, iliaka internus ya, externus gitu ya. Nah, nih.
thoracic aorta, ya. Ada scapula di sini. Nah, ini kalau dilihat dari sama daging-dagingnya ya. Jadi ada lapisan juga yang menutupin dindingnya gitu ya. Ada ini. Jadi nggak langsung tulang itu ada daging-dagingnya juga ya. Ada otot-ototnya ya. Ini intercostal yang paling superficial nih ya. Yang intercostal ya. Nah ini internal intercostal ya. Bagian lebih dalam ya daripada eksternal. Nah kalau kita lihat ini ada di bawahnya tulang ya. Tidak seperti eksternal ya ini. Dia apa ya? Ada di tulang masih kelihatan lah. Kalau ini ada di bawahnya tulang. Jadi tidak kelihatan kalau eksternalnya tidak dibuka. Tuh. Oke. Ini tampaknya pleura ya, capung pleura. Nah, di arteri, vena, nervus ya di dinding torak ya ada arteri intercostal anterior, cabang ataraxica interna ya, cabang arteri subclavia. Jadi arteri subclavia itu jadi toracica interna. Nah, intercostalis posterior 1 dan 2 dari intercostalis suprema dan cabang truncus cervicalis subclavia ya. Tuh. AA ini AA ini kumpulan dari arteri artinya ya. Intercostalis posterior 3 sampai 11 dan AA subcostalis dari aorta thoracalis. Dan kumpulan dari vena intercostal 1 sampai 11 dan vena subcostalis antara kostal. Ada juga di nervus di dinding toraks. Ada nervus ya di dinding toraks ini. Untuk bantu respirasi ya dulunya. Jadi ada nervus intercostal 1. Ya, dia melayani ekstremitas superior ya untuk bergerak tangan gitu ya. Jadi ini berkontribusi juga. Intercostal 2 di antara kostal 2 untuk melayani dinding toraks sensorium daerah ulnar ya. Jadi untuk dinding toraks 3 sampai 7 itu untuk melayani torak ya. Khusus ini. Dan 8 sampai 11 untuk melayani toraks atau dan dinding abdomen. Dan intercostalis 12 untuk melayani dinding abdomen. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kerusakan pada N intercostalis ke-12, ya, ini yang jadi masalah ada di pada dinding abdomen gitu. Kalau yang intercostal 1 ya ada masalah dalam pergerakan tangannya itu ekstremitas superiornya. Masalah pada kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, ini pleura. Pleura. Pleura adalah membran tipis yang membungkus pulmo ya. Jadi kalau ada kayak kalian beli gorengan gitu ya, kan ada pastinya dikasih kresek kan. Kalau nggak ada kreseknya pasti jatuh gorengannya itu. Jadi ini adalah pembungkus dari paru-paru itu sendiri ya. Ada pleura parietal dan pleura visceral ya. Jadi nih cavum pleura itu isinya cairan yang berisi serosa untuk menahan agar tidak jadi gesekan antara pleura parietal dan visceral. Jadi di sini semisal ada parietal ya. Di sini ada cairan di sini. Nah, baru di sini visceral ya. Karena kalau tidak ada cairan ini antara pleura itu bisa bergesekan satu sama lain ya. Nanti bahaya nanti ya. Nah, ini pleura parietal ya. Pleura parietal. Parietal ya. Ada pleura cupula cervicalis, pleura costalis, pleura diaphragma, pleura mediastinum. Ya, di antara pleura parietal dan pleura visceral ada cavum. Cavum ada rongga ya. Ini ada rongga, artinya airan serosa tadi ya. Visceral ini yang langsung ke paru-paru dan parietal. Jadi di antara sini ada cairan serosa, namanya cavum pleura. Ini cavum pleura, isinya cairan serosa. Nah ini pleura parietal ya. Ada mediastinalis yang nanti akan dijelaskan sama teman saya. Mediastin di bagian mediastido.
ada diafragma, ada costalis, dan ada cupula. Nah, nih. Dan ada pleura visceral ya. Dia itu permukaan luarnya pulmo ya, langsung luarnya pulmo langsung. Jadi kalau ada paru-paru, ya ini visceral ya, ada cairan serosa, dan ini baru parietal itu. Ya, paru, visceral, cairan serosa, parietal gitu. Dilapisi mesotelium. Nah, terdapat sabut kolagen elastis ya. Nah, cangkung pleura apabila cairan itu efusi pleuralnya. Jadi kalau kelebihan cairannya itu nanti akan terjadi efusi pleura itu. Kalau kelebihan udara sebaliknya ya, pneumotoraks. Jadi kelebihan cairan atau kelebihan udara itu sama-sama nggak baik gitu. Penemuan pleura parietal menjadi visceral ya. Di hilus pulmonal ya, lubang tempat keluar masuknya radix pulmonal. Ini ada arteri bronchus primaris, nah, dorsal sama nah, ini ada arteri vena pulmonal juga di sini ada isinya ya. Ada arteri vena bronchial ya. Ada limfe dan elemen bronchiopulmonal dan plexus pulmonal. Itulah di ligamen pulmonal. Nah, ligamen pulmonal antara hilus dan basis. Gitu. Ya, di hilum deksa, ya, pulmo terletak ventral ya, atau depan bronkus ya. Vena pulmo terletak caudal ya, ini pinggir ya. Dari pulmo terletak kranial bronkus. Vena pulmo terletak ventral ya, depan. Nah, ini lokasinya tadi ya. Yang sudah saya jelaskan di sini. Jadi ya bronkus, ya alveolus pulmo ada di depannya bronkus gitu ya. Dan pulmo, arteri pulmo terletak kranial bronkus ya. Arteri vena pulmo terletak ventral dan kaudal ya. Di pinggir ya, ventral dan kaudal depan, depan pinggir. Nah, ini sudah masuk bagian pulmo ya. Sudah habis kayaknya pleura. Nah, pleura sudah habis. Jadi untuk nah, untuk kesimpulannya sendiri dari penjelasan saya, dari tadi ya, nah, dari yang atas dulu ya mungkin ya, bagian dinding. Jadi sudah ini adalah muskulus-muskulus yang melapisi dinding ya gitu ya. Jadi kalau misal ada rumah ya, kan pasti ada dindingnya itu untuk melindungi. Ya. Kalau nggak ada dinding ya kalian bukan rumah ya namanya ya. Jadi untuk melindungi paru-paru ini ya dari eh, benturan-benturan lah. Jadi ada muskulus di sini. Terus mayor, minor, Areus Flavius ya. Ada ekstrinsik ya. Jadi di apa namanya otot, otot otot. Ada ekstrinsik, ada intrinsik. Nah, ekstrinsik ada intrinsik ya. Nah, semua ini yang tadi ada juga intrinsik toraks yang diserapi oleh interkostalis ya. Ada juga intrinsik yang diserapi oleh interkostalis. Jadi ada intrinsik yang biasa, ada yang diserapi oleh interkostalis. Ya, interkostalis yang tentunya yang tadi ya, yang untuk membantu ekspresi dan inspirasi. Nah, jadi di antara di depan sini ada muskulus-muskulus yang melapisi ya, dan di bagian toraks ini ya, untuk melindungi bagian toraks ini. Ya, nah, jadi kan ada banyak nervus, vena, arteri ya itu untuk melindungi bagian itu biar tidak ada jadi masalah ya di sana ya.
Terus eh, ya ini ketiak tadi, terus ini push tadi ya yang penting dijelaskan itu. Nah ini diafragma. Jadi diafragma itu fungsinya apa itu ya? Jadi kalau paru-paru ini mengembang, ya diafragma yang ngempis. Kalau diafragma yang mengembang, paru-paru yang ngempis. Jadi berlawanan arah gitu ya antara diafragma dan paru-paru. Nah ini, ini jadi aorta abdominis dari aorta yang dari atas ke bawah jadi aorta. Kalau ke bawah kalau vena ke bawah jadi vena cava inferior, yang ke atas superior ya. Ada ini tadi yang PAN ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan yang tadi ya, saya ulangi lagi ya. Kalau ada vena, vena lah, yang mempersarafi eh, toraks 7 dan 5. Ya, ya itu jawabannya apa? 7 dan 6. 7 dan 5 ya. Yang ada 7 dan 6. Ya, itu jawabannya berarti interkostal. Karena ini di 1 sampai 11. Ya. Tapi kecuali kalau 11 dan 12, ya itu dipersarafi oleh atau divaskularisasi dari vena agar nervus subkostal 12 ya. Ya ini cabang-cabang dari vena interkostal. Jadi saya bahas sedikit ya mungkin ya. Karena masih ada waktu. Jadi ada vena azygos di sini. Ke atas ya. Vena kan kembali ke jantung. Di sini ada vena hemiazygos ya. Nah, dia bertemu satu sama lain. Dan ada jembatan di sini. Nah, namanya vena hemiazygos ya. Ini jembatannya namanya hemiazygos accessorius ya. Accessorius ya. Ini buat nih subkostal subkostal ya ini, sampai jelas ya. Ini tadi kan ini udah ini kan, nah subkostal kan bukan interkostal ya. Jadi hena abilis itu yang interkostal sampai 11. Dan nanti kembali ke PCS gitu. Jadi dia kembalinya ke PCS. Nah, kan dari bawah sini dia melengkung ke atas gini azygos itu. Bukan langsung ke vena cava inferior. Kan vena cava inferior begini kan? Ya, dia tuh melengkung ke atas gini masuk ke PCS ya. Bukan langsung ke bawah gini. Enggak, beda emang. Dia masuk ke PCS-nya ya. Kalau ada pertanyaan eh, Azigos masuk ke mana ya? Ya masuknya ke ini PCS, bukan ke PCI. Tahu kenapa gitu. Nah ini ada pulmo, paru ya. Nah, pleura ya. Resek tadi ya. Dan ada perikardium ya. Nanti yang jelasin teman saya ini penutupnya jantung ya. Tulisan jantung. Nah, di arcus aorta ini ya ada ini akan dijelasin teman saya mungkin nanti, tapi akan sedikitnya jadi arteri komunis, kayak karotis komunis ya, yang jadi jantung koroner nanti. Nah, ini yang bercabang menjadi arteri subclavia. Ada dua dia, dua tiga cabang gini. Tuh, ya. Nah, yang sini menjadi arteris komunis, ini menjadi subclavia. Dia berjalan ke tangan sebelah kiri. Di makanya di kenapa ya kalau pengecekan tekanan darah itu ada di tangan sebelah kiri ya. Nah, ya karena di sebelah kiri itu ada subclavia yang jadi lebih akurat gitu loh. Tekanannya lebih langsung ke jantung gitu. Karena kalau yang sebelah kanan kan dia bercabang dulu kan. Jadi ini ke kardus komunis sama subclavia untuk sebelah kanan. Ya, langsung dia hanya sebelah kiri. Oke, untuk itu mungkin saya saja cukup ya. Sudah 30 menit ya saya menjelaskan. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman ya. Saya buka sedikit Saya tanya ingin jawab. tanya Mas Dandi.
Ya, gimana? Mas Bimo? Tadi untuk aspek klinisnya, bagian mana yang disuntik ya? Pada Disuntik. toraknya. Iya, kan Nah, kalau itu di pleura untuk fungsi pleuruannya gitu. nah, Lebih kalau tepatnya fungsi bagaimana? pleura, Bisa dijelaskan? pleuranya ya disuntik di bagian pleura ya. Iya. Bentar, bentar. Nah, jadi untuk suntik ya, suntik untuk bagian toraks sendiri ya, itu harus di bagian depan ya, tidak boleh di bagian belakang. Kenapa ya? Karena tadi banyak vena arteriovenous yang berada di bagian belakang ini ya. Kalau terkena itu kan itu ya. Terus yang di bagian belakang itu, nah ini sedikit muskulus yang melindungi. Depan masih ada banyak muskulus-muskulus yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada intrinsik, ada intrinsik. Nah, gitu ya. Jadi ini yang membuat suntik di bagian belakang itu ya. Karena ada ini VAN di sini. Nah, jadi bahaya nih kalau kan terkena jarum suntik kan. Kalau nervus salah satu nervus yang jalan suntik ya sesak napas lah orangnya. Ini kan salah satu nervus untuk memberi otot dan ototnya itu membantu ekspresi atau inspirasi gitu ya. Kalau salah satu otot ada masalah kan bisa sesak napas gitu ya. Jadi lebih aman suntik di bagian depan ya itu ya. Nah, suntik di sini. Tuh, mungkin itu dari saya. Apakah tidak ada pertanyaan lain? Saya rasa cukup ya karena waktunya sudah mulai habis ini ya. Mungkin bisa saya akhiri ya. Nah, jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu mediastinum ya, oleh Sapin Sapiki. Nah, jadi akan dijelaskan lagi ya. Mungkin saya bisa akhirin. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Dandi, yaitu bagian dari mediastinum. Ntar saya akan membagikan layar untuk penjelasan yang saya akan jelaskan. Apakah sudah terlihat? udah, udah, udah. Sudah, udah. Jadi di sini saya akan membahas tentang mediastinum. Apa itu sih mediastinum? Jadi mediastinum itu adalah rongga di tengah dada di antara kedua paru-paru yang berisi organ vital seperti jantung, pembuluh darah besar yang meliputi aorta, vena cava, dan ada trakea yaitu batang tenggorokan. Serta ada esofagus yaitu kerongkongan dan ada kelenjar timus, saraf, dan yang terakhir itu ada kelenjar getah bening. Nah, lanjut mediastinum. Batas-batas mediastinum itu sendiri eh, ada lima yang terbagi, ada lima yaitu yang bagian anterior yaitu sternum dan cartilago costae. Nah, untuk bagian dorsal itu ada di corpus vertebrae atau badan dari tulang punggung torakal 1 sampai eh, 13 dan capituli costae. Dan yang ketiga itu adalah bagian superior, apertura thoracalis superior. Dan yang keempat itu bagian inferior, yaitu ada diafragma. Dan yang terakhir itu ada lateral
yaitu pleura mediastinalis. Maaf. Nah, di sini terlihat di gambar ini bagian mediastinum, part jantung, core. Nah, dan ini untuk korpus vertebranya. Lanjut. Nah, ini untuk bagian tampak bagian depan. Terlihat jelas ini diafragmanya. Dan ini untuk vena cava dan jantung. Mediastinum itu tersendiri dibagi menjadi, maaf, eh, maaf, ada bagian mediastinum superior, terus mediastinum inferior. Nah, mediastinum itu dibagi menjadi dua, yaitu ada angulus sterni dan corpus viti 4 sampai 5. Apa itu viti? Viti itu singkatan dari vertebrae torakal. Nah, yang pertama itu mediastinum superior. Nih, terlihat di sini bagian mediastinum superior. Di bawahnya apertura yang sudah dijelaskan oleh teman saya itu Mas Dandi yang berwarna hijau muda. Di bawahnya tulang servikal. Itu bagian mediastinum superior. Dan untuk yang inferior itu mediastinum inferior yang di bagian corpus sterni, bagian depan. Bagian depan dari mediastinum. Itu eh, rongganya itu lebih sedikit dari mediastinum superior. Nah, di mediastinum superior itu terbagi menjadi tiga, yaitu mediastinum anterior, mediastinum medial, sama mediastinum posterior. Nah, untuk mediastinum inferior itu bagian sini, di di korpus sternum sampai ujung bawah dari korpus sternum. Nah, untuk yang medial itu mediastinum itu tersendiri yang warna biru, yang paling lebar. Nah, untuk yang terakhir itu ada mediastinum posterior. Posterior itu bagian belakang yang berdekatan dengan tulang punggung atau vertebra, yang paling belakang sendiri. Di belakangnya mediastinum medial. Dan untuk yang melengkung ini diafragmanya, yang dari ujung bawah korpus sterni yang melengkung, buat batas dari pleura sama bagian bawah perut. Lanjut. Nah, ini untuk bagian-bagiannya. Ini ada sternal angulus, super, superior mediastinum, ada inferior mediastinum, sudah ada batas-batasannya. Dan ini diafragmanya, bentuk dari diafragma. Dan ini ada posterior mediastinum. Nah, ini tempat dari eh, aorta. Ini mediastinum, tempat tempat dari jantung atau core dalam bahasa medisnya. Dan ini ada anterior mediastinum, bagian depan. Di bawahnya mediastinum superior. Lanjut. Nah, ini ini bagian mediastinum superior, ini mediastinum posterior, inferior, diafragmanya. Yang ini bagian tapak anterior, bagian depan yang berwarna ungu. Dan ini untuk mediastinum medial, tempatnya jantung. Nah, mediastinum, mediastinum ini dibagi oleh dua bidang di antara angulus Ludovici dan corpus eh, vertebrae thoracal 4 sampai 5. Nah, itu dibagi menjadi dua, mediastinum superior. Nah, selanjutnya itu ada mediastinum inferior. Mediastinum inferior itu dibagi tiga oleh perikardium. Nah, yang pertama itu mediastinum anterior. Dan yang kedua itu ada mediastinum medius. Nah, jadi mediastinum medius itu dibagi lagi. Terdapat tiga, yaitu yang pertama
core atau jantung perikardium. Yang kedua itu ada nervus perinika. Dan yang ketiga itu ada vasa perikardiko-perinika. Dan yang ketiga yaitu ada mediastinum posterior. Mediastinum posterior itu ada 5 bagian. Terdapat 5. Nah, yang pertama itu esophagus dan nervus vagus dextra dan sinistra. Jadi ada nervus vagus kanan dan kiri di dalam mediastinum posterior. Nah, untuk selanjutnya itu ada vena azygos dan vena hemiazygos. Dan yang tiga itu ada aorta torakal di dalam mediastinum itu posterior itu sendiri. Nah, yang keempat itu ada ductus thoracicus dan yang terakhir itu ada nervus splenincus major dan minor, atas dan bawahnya. Nah, mediastinum superior. Nah, mediastinum superior itu bagian atas itu berisi origo musculus sternoioid dan musculus sternoiroid. Di sini. Nah, yang B timus. Sisa sisa kelenjar berupa jaringan ikat fibrous. Lanjutnya C, arteri. Arteri yang ada di mediastinum superior. Arteri yang ada di mediastinum superior itu ada ada 4. Yang pertama itu ada arcus aorta dan aorta ascendens. Dan yang kedua itu ada arteria brachiocephalica. Dan yang tiga itu ada arteri carotis communis sinistra dan ada arteria subsclavia sinistra. Nah, ini untuk carotis communis yang bagian eh, sinistra dan dextranya sudah ditandain yang warna merah yang di sebelah sini. Nah, untuk vena sendiri itu ada vena cava inferior dan vena brachiocephalica dan muara dari vena azygos. Dan ductus thoracitus terletak dorsal dari arcus aorta dan arteri subsclavia. Ductus thoracicus yang ini. Di atasnya tulang clavicula yang berwarna kuning, yang ada di gambar ini yang warna kuning, itu adalah ductus thoraticus yang terletak dorsal dari arcus aorta dan arteri subsclavia. Untuk selanjutnya, mediastinum superior lanjutan dari slide yang di atas yaitu viscera. Nah, di viscera itu ada 2. Trakea terletak garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar. Dan yang kedua itu ada esofagus yang terletak sebelah dorsal dan sedikit ke kiri dari trakea. Nah, untuk trakea itu ini tenggorokan sudah ditandai warna biru. Ini ya. Dan untuk trakeanya itu sendiri yang di sini digambar berwarna abu-abu dan itu selanjutnya ada nervus. Nah, untuk nervus bagian mediastinum superior itu ada nervus dextra sinistra, sinistra, sinistra. Bentar saya. Dan selanjutnya ada plexus cardiacus dan yang ketiga itu ada nervus recurrens sinistra dan yang keempat itu ada nervus preniki destra dan sinistra yang sebelah sini. Nah, tepat di atasnya vena jugularis externa. Untuk nervus perenicus itu sendiri. Di atasnya eh, vena jugularis externa.
atau di sampingnya vena jugularis interna bagian atasnya. Untuk selanjutnya, nah ini gambarnya. Nah ini yang nomor 3 itu adalah nervus perenicus di sebelahnya vena jugularis interna di sebelah sini. Lanjut. Nah ini bagian dari mediastinum. Ini untuk diafragmanya. Ini paru kanan dan paru kiri. Ini ada trakea. Lanjut. Nah, selanjutnya itu bagian mediastinum inferior. Berarti mediastinum inferior, bagian dari mediastinum bagian bawah. Yang berisi anterior, yaitu terdapat jaringan ikat kendor. Yang kedua itu ada pembuluh darah kecil, saluran saluran limfe, dan beberapa limfonodi kecil. Bagi B medius. Nah, di medius itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada, maaf, ada dua, perikardium dan kor. Dua, vena cava superior dan truncus pulmonalis dan bicu bifu satio trunki. Eh, Terlihat di gambar sini ini ada aorta arcus aorta ini dan di sini ada juga vena cava superior, ada nervus vagus yang di gambar yang di atas itu barusan tidak ada dan di gambar ini ada, bisa dilihat ini untuk nervus vagusnya. Nah, ini untuk klavikula, tulang klavikula, ada arteri carotis communis, perikardium, renikus, ada di sini ada plexus cardiacus juga. Nah, selanjutnya itu bagian pulmonalis. Nah, pulmonalis itu ada radix pulmonalis dextra dan sinistra. Berarti ada radix pulmonalis kanan dan kiri. Nah, untuk nervus itu ada nervus pereniki terletak pada permukaan lateral perikardium. Nervus perenicus atau perenice digambar di sebelah sini. Nah, lanjut. Nah, ini untuk bagian maaf, untuk gambar lebih jelasnya langsung dari kadaver terlihat jelas. Lanjut bagian mediastinum inferius yang berisi yang C, lanjutan dari inferior. Ada posterius yang posterior bagian belakang. Nah, di bagian belakang dari posterior itu eh, ada tiga saluran viscera dan nervus. Nah, saluran itu sendiri ada aorta thoracalis, ada vena azygos, dan vena hemiazygos, dan yang terakhir itu ada ductus thoracicus. Bisa dilihat di gambar di sebelah sini, ini ada nervus vagusnya, sinistra dan dextra, ada arteri subclavia itu sendiri, nervus vagus, trakea. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada viscera. Nah, viscera itu ada dua, yaitu ada viscera bagian esofagus, trakea yang sini, sama di bronkus, piriformis, destra, dan sinistra, kanan dan kiri. Nah, untuk nervus itu sendiri ada empat nervus, yaitu ada nervus vagus kanan, destra, ada nervus vagus sinistra kiri, ada nervus planicus major.
bagian atas nefus panicus minor, bagian bawah. Bisa dilihat bagian-bagian dari mediastinum inferior di gambar ini. Nah, ini untuk lebih jelasnya bagian dalam, ini ada vertebra atau tulang punggung, ini ada aorta descendens atau descendens, terlihat jelas. Nah, ini bagian sebelum dibuka seperti ini. Yang ini, yang ini tampak vertebranya, tulang punggungnya, yang ini tidak ada. Jadi ini lebih bagian atasnya sebelum dibuka. Nah, ini ada diafragmanya. Lanjut bagian selanjutnya itu bagian pulmo. Nah, pulmo. Nah, dan di bagian pulmo destra itu dibagi ada tiga. Dibagi yaitu ada lobus superior, superior, ada lobus medius, ada lobus inferior. Nah, untuk bagian sinistra, sinistra yaitu kiri. Nah, untuk di kiri itu lebih sedikit, cuma ada dua. Nah, kan sinistra itu ada tiga, ada lobus superior, medius, dan sama inferior. Nah, untuk sinistra itu cuma ada superior sama inferior, cuma ada atas dan bawah, tidak ada tengahnya, medius. Nah, segmen pulmo destra. Nah, bagian lobus superior, bagian atas. Nah, itu ada segmen anterior. Nah, segmen anterior itu di bagian sini yang warna hijau, tepat di bawahnya tulang rusuk bagian nomor 2. Nah, untuk segmen posterior itu, maaf, untuk segmen anterior itu berada di bawahnya tulang rusuk satu yang di bagian mediastinum eh, superior, di bawahnya apertura, bolongan di atas, bolongan bagian tulang rusuk atas, dan selanjutnya itu adalah segmen posterior, posterior. Nah, lokasi dari segmen posterior itu ada di bawahnya tulang rusuk nomor 2 di bagian samping. Nah, untuk segmen tipicalis yaitu lokasinya ada di tengah sini, bagian bagian medial, bagian tengah. Berada di tulang rusuk satu 2 3. Gak semuanya, mediastinum bagian tengah. Nah, selanjutnya ada lobus medius. Nah, untuk lobus medius itu cuma dibagi dua, segmen medial sama lateral. Nah, untuk segmen medial itu lokasinya tepat di bawahnya tulang rusuk nomor 4 di sebelah sini, medial. Nah, untuk segmen lateral lokasinya itu di tepat di tulang rusuk nomor 4 di bawahnya tulang rusuk nomor 4. Itu segmen lateral. Nah, untuk lobus inferior itu dibagi menjadi dua, yaitu segmen apikal atau superior dan segmen basal. Nah, segmen apikal superior, segmen apikal superior dan segmen basal. Dan ini segmen basal itu ada bagian-bagian anterior, medial, lateral, posterior. Bagian depan, bagian tengah, bagian lateral, bagian posterior. Nah, slide selanjutnya itu segmen pulmo sinistra, paru bagian kiri. Nah, untuk bagian kiri itu ada lobus superior. Nah, untuk segmen pulmo bagian kiri itu lobus superiornya itu dibagi menjadi 4. Ada segmen apico-posterior, ada segmen anterior, segmen lingula superior, dan segmen lingula inferior. Nah, ini bagian dari lobus superior.
Bisa dilihat sini, ada bagian-bagiannya. Dan selanjutnya itu lobus inferior, bagian bawah dari lobus. Itu cuma ada dua, lebih sedikit dari lobus superior. Ada segmen apikal dan segmen basal. Nah, untuk segmen basalnya itu ada tiga, antromedial, antromedial sebelah sini, kiri dan tengah, lateral, bagian samping, dan posterior, bagian atas. Bisa dilihat di gambar di sini, sudah jelas ada petunjuk garis-garisnya untuk bagian segmentum basal anteromediale, segmentum basale posterior, segmentum basale lateral. Nah, ini bagian-bagiannya, paru, bagian paru kanan dan kiri. Lanjut, bagian trakea atau kerongkongan. Nah, trakea itu memiliki dua bagian, yaitu pars membranica bagian dorsal dan pars cartilagines bagian anterior. Nah, pada vertebrae torakal 4 sampai 5 itu trakea bercabang. Nah, cabang itu bifurcation trakea menjadi bronchus primaris destra dan sinistra. Nah, di sini ini bagian trakeanya, dan untuk B ini cabang dari bagian dari cabang dua dari trakea. Nah, untuk yang warna merah ini tuh, yang ada panah warna merah itu namanya karina trakea di bifurcation trakea. Nah, tonjolan di permukaan dalam paling distal bifurcation trakea, karina trakea di panah merah. Jadi di sebelah sini, tepat di cabangnya, cabang dari trakea. Nah, bisa lihat sini. Jadi bagian atas itu pars membranica dan tengah itu pars cartilagenesis, sorry maaf. Dan cabangnya pas di tengah cabang itu karena trakea di bifurcation trakea. Nah, ini bagian-bagiannya dari trakea cabang satu, orde cabang satu atau orde satu, prim, primarius, orde 2 lobaris, orde 3 segmental, orde 21 bronchiolus. Nah, arbor bronkial. Nah, apa itu arbor bronkial? Jadi arbor bronkial itu cabang paru yang dimulai dari trakea. Di sini, tepat di sini. Di atas cabang-cabang dari karena trakea. Di sini. Nah, bronkus primus destra. Nah, di bronkus lobaris superior arterial di atas pulmonalis itu ada tiga, tiga segmen. Yang pertama itu ada segmen apicalis. Yang kedua itu segmen posterior. Yang ketiga itu segmen anterior. Nah, selanjutnya itu ada bronkus lobaris medius. Berarti bagian tengah, bagian sini. Itu ada dua segmen. Segmen lateral sama segmen medial. Nah, untuk yang C itu bronkus lobaris inferior. Itu ada 5 segmen. Yang pertama itu ada segmen apicalis superior, segmen basalis medial, segmen basalis anterior, segmen basalis lateral, segmen basalis posterior. Dari semua bronkus-bronkus ini yang paling banyak cuma bagian bronkus lobaris inferior. Segmennya yang paling banyak dari antara dua bronkus lobaris medius sama superior. Nah, lanjut, bronkus primarius sinistra, bagian kanan. Nah, bagian kanan itu ada bronkus lobaris superior atau hiparterial, itu ada ramus ascendens. Nah, ramus ascendens itu ada dua segmen. Yang pertama itu ada segmen apicoposterior dan yang kedua itu segmen anterior. Yang kedua yang kedua itu bronkus dari bronkus lobaris superior itu ada ramus descendens. Nah, ramus descendens itu dibagi menjadi dua segmen sama seperti ramus ascendens. Itu ada segmen limularis superior sama segmen limularis inferior.
Dan selanjutnya bronkus lobaris inferior. Segmennya ada 4. Yang pertama itu segmen apicalis, yang kedua segmen basalis anteromedial, yang ketiga segmen basalis lateral, dan yang ketiga segmen basalis posterior. Nah, bisa dilihat di bagian gambar sini. Nah, cabang dari trakea itu namanya brachio principalis, dextra dan sinistra, antara kanan dan kiri. Nah, bagi, di kunci principalis itu ada cabang lagi, yang cabangnya itu namanya branchiolobaris superior sinistra. Ini bagian sinistra dan ini bagian dextra. Nah, di bagian bronchus lobaris superior dextra atau sinistra itu ada cabang lagi. Nah, untuk cabangnya itu namanya bronchus superior. Nah, ini cabang dari bronchus lobaris superior sinistra. Nah, untuk ujung dari cabang dari bronchus superior itu namanya basal. Nah, ini ada basal 1, 2, basal 3, basal 4, dan seterusnya. Nah, dari cabang-cabang semua cabang ini, yang paling banyak cabang dari bronchus principalis dextra dan sinistra itu cuma bagian sinistra, cabang-cabangnya yang paling banyak. Bisa dari sini. Nah, di sini ada tonjolan di bagian eh, cabang dari bronchus lobaris medus dextra. Ini ada tonjolan. Nah, ini tonjolan dari basal B6, basal atau basal 6. Bisa dilihat di sini. Nah, ini batas-batasnya. Ada intrapulmonal, ekstrapulmonal, dan intrapulmonal. Ada batasannya antara kanan, tengah, dan kiri. Lanjut. Nah, di sini bagian-bagian dari torak. Nah, bagian atas ini trakea, yang ini primary bronki, dan secondary bronki, tertiary bronki, small bronki, dan bronchialis, dan terminal bronchialis. Nah, di ujungnya itu ada alveolus sacs yang seperti anggur yang warna kuning. Waktunya Nah, ini tinggal 1 menit lagi. bagian baik Mas Dandi. Nah, ini untuk tampak asli dari bagian-bagian bronkus trakea, banyak cabangnya. Ini untuk gambarnya bisa dilihat. Nah, untuk sirkulasi darah. Nah, di sirkulasi darah itu yang A, sirkulasi fungsional. Nah, disebut fasa publika untuk pertukaran O2 dan CO2. Dan selanjutnya dilakukan fasa pulmonalis, arteri dan vena pulmonalis. Dan yang B, sirkulasi nutritif. Disebut fasa privat untuk nutrisi yang dan dilakukan fasa bronchiolis pada arteri bronchialis destra et sinistra. Bisa dilihat di gambar sini. Yang tadi saya sebut seperti anggur, di sebelah sini yang warna kuning. Ini ada vena pulmonalis ke jantung kiri. Ini ke jantung kiri vena pulmonalis juga. Ada bronchioli respiro, respiratory bisa dilihat. Lanjut ke nah ini untuk yang hijau-hijau ini itu vertikal nodes, bagian nodes. Nah, untuk aliran limpatik paru, bagian profundus dan superficial. Bedanya profundus dan superficial itu eh, bisa diasumsikan seperti ini. Tangan saya. Ini untuk superficialis bagian atasnya dan profundus itu bagian dari bawahnya superficialis. Nah, untuk profundus itu dimulai dari superficialis bagian atas. Nah, untuk bagian itu ada dari pleura visceral dan jaringan alveolo dekat pleura dan LNN tracheobronchialis. Apa sih LNN itu? Jadi LNN itu adalah kelenjar getah bening.
Lanjut, LN bronchiomediastinalis. Itu bagian superficial. Nah, untuk di bagian profundus dari jaringan alveolar itu ada kelenjar getah bening pulmonal, pulmonal, tracheobronchial, dan terakhir itu bronchiomediastinal. Nah, di inervasi pulmo, simpatis dan parasimpatis. Nah, untuk simpatis itu ada tiga, dari trunkus simpaticus, ganglion thoracalis 1 sampai 4, yang kedua itu melepas adrenalin impen, epinefrin, dan noradrenalin. Yang terakhir itu yang nomor 3 bronkodilатasi atau melebarkan bronkus. Nah, untuk parasimpatis itu ada tiga, dari nervus vagus, destra dan sinistra, kanan kiri. Yang kedua melepaskan acetylcholine. Yang ketiga bronkokonstriksi dan meningkatkan sekresi cairan bronkus. Nah, apa sih simpatis dan parasimpatis itu? Jadi, simpatis itu memicu respon lawan atau lari. Fact or fact of fact. Saat stres yaitu meningkatkan detak jantung dan melebarkan pupil dan lain-lain. Nah, untuk parasimpatis. Untuk parasimpatis itu memicu respon istirahat dan cerna. Nah, jadi karena waktunya sudah habis, jadi saya simpulkan simpatis dan parasimpatis itu eh, keduanya itu bekerja secara antagonis berlawanan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Eh, penjelasan dari saya sudah selesai karena sudah eh, bagian kardio yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Dari penjelasan saya, apakah ada yang mau dipertanyakan dari Mas Dandi sama Mas Vino? Mungkin karena waktu Zoom-nya udah mau habis ya, jadi bisa langsung ditutup dulu. Jadi langsungkan saja, nggak usah yang tidak ada yang ditanyakan karena Oh waktunya baik, mepet. baik Mas Vino dan Mas Dandi. Jadi itu saja penjelasan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Syafin tadi, yaitu tentang perikardium. Ya, perikardium itu bisa dilihat seperti ini, yaitu kayak sekat lah antara jantung dan bagian yang lainnya. Oke, kita langsung saja. Perikardium. Pertama, perikardium fibrosum. Itu ada dua ya, maaf, mohon maaf. Perikardium itu ada dua. Perikardium fibrosum dan perikardium eh, serosum. Oke, kita masuk ke perikardium fibrosum terlebih dahulu. Yang pertama, anterior ke sternum. Mana tadi? Bentar. Sebentar. Oke. Lanjut yang kedua yaitu posterior ke vertebrata. Vertebra. Maaf. Eh, Selanjutnya nomor tiga, kaudal ke diafragma. Keempat, kranial ke lamina adventsa besar. Dan yang kelima, lateral pleural parietal. Nah, di antara semua 1 sampai 5 ini, antaranya ada nervus, terus juga prenicus dan fasa pericardia coprenica. Oke, lanjut ke pericardium serosum. Yang pertama, parietalis. Ini nempel pada fibrosum ya, dan sakus perikard dengan fibrosum. Oke, yang kedua, visceralis atau epikardium. Ini menempelnya ke miokard dan tepatnya di antara epi dan perikardium disebut kafum perikard. Isi cairan serous tipis. Nah, cairan ini jika berlebihan, dampaknya yaitu tamponade atau efusi. Seperti itu. Ini bisa
teman-teman lihat ini bagian tampak dari depan ya. Terus ini jika terlihat dengan jantungnya seperti ini, subclavia, oke, ventricle, ya bisa dilihat abdomennya. Lalu ke cor ya. Nah, cor atau jantung. Bagian luar jantung itu, maaf, jantung itu dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, bagian luar jantung. Satu, vaskes anterior atau sternalis. Bisa ini, bisa teman-teman lihat ini di sini. Ini adalah bagian dari vaskes anterior atau sternalis ya. Terus yang kedua ini vaskes posterior vertebra. Yang di sini dekat dengan vertebra atau tulang belakang ya. Setelah itu nomor tiga, vaskes inferior diafragmatika. Ini yang lang, apa? Yang mengarah ke diafragma ya, teman-teman. Terus nomor empat ada apex cordis bagian ventricle S. Terus yang lima ada basis cordis. Ini. Terus yang keenam ada margus acutus marginal dextra atau sisi kanannya ini, dan margo obtusus marginal sinistra atau sisi kiri seperti ini. Ini ya teman-teman tepatnya sini. Bentar. Oke, lanjut. Vaskes anterior atau sternalis. Ini kan posisinya jantung kan tepat di belakangnya sternum kan. Oke, yang pertama dominan ventricle D. Yang kedua itu ventricle X atau apexnya bagian sini. Sebentar. Terus antara ventricle dextra dan sinistra itu ada sulcus interventricularis anterior dilewati seperti itu. Terus ada interventricularis anterior atau rs descendens anterior arteri coronaria sinistra. Terus yang kedua ada vena cordis magna. Yang pertama itu juga ada auricula dextra dan sinistra. Setelah itu tampak aorta ascendens truncus pulmonalis. Aorta descendens ini ya. Bentar. Kita lanjut. Facies inferior atau diafragmatika. Ini ventrikelnya sama, ada dextra atau sinistra, menuju sulcus interventricularis posterior atau R interventricularis posterior dan vena cordis media. Untuk facies posterior vertebra yang dekat dengan vertebra atau tulang belakang itu ada atrium dextra dan sinistra. Lanjut. Basis cordis atau tempat vasa besar. Itu ada aorta ascendens dari ventricle S. Lalu ada truncus pulmonalis dari ventricle dextra menuju ke arteri pulmonalis dextra atau sinistra. Lalu vena cava superior dan inferior itu menuju ke atrium dextra. Lalu vena pulmonalis dextra atau sinistra itu menuju atrium sinistra ya. Lanjut ke margo acutus marginal dextra. Ya, ini tempat pertemuan antara vaskes anterior dan inferior. Nah, margo acutus ini dilewati oleh R marginal dextra, arteri coronaria dextra, dan vena cordis parva.
margus obtucus, marginal sinistra. Nah, isi dari margo obtucus ini yaitu R marginal sinistra, lalu arteri koronaria sinistra, dan vena cordis posterior ventricle. Tuh. Nah, lanjut 7, sulcus coronaris atau sulcus anterioventricular. Nah, ini tepatnya di antara atrium dan ventricle ya, teman-teman. Lalu isi dari sulcus coronaris ini yaitu pertama A. Arteri coronaria dextra atau aurifula dextra dan ventricle dextra. Nah, ini ada R sinistra anterior node dan R arteri vena node. Lalu ada R corni arteriosi, R marginal dextra, R descendens posterior, dan yang terakhir itu ada R transversus. Lalu yang kedua, ada R transversus dan arteri coronaria dextra. Yang ketiga, ada vena cordis parva. Untuk yang keempat, circumflexa, R circumflexa, arteri coronaria sinistra. Di bawah, tepatnya di bawah auricula sinistra. Lalu lanjut ke 5, sinus, sinus coronarius. Yang pertama, ada vena antara atrium sinistra dan ventricle sinistra. Yang kedua, poin yang kedua yaitu muaranya dari vena cordis. Yang pertama itu vena cordis magna, yang kedua ada vena cordis parva, yang ketiga ada vena cordis media, yang keempat ada vena cordis posterior, dan yang terakhir ada vena cordis oblique marsal. Nah, kecuali itu ya teman-teman, vena cordis anterior dan vena cordis minimi tebises itu nggak ada di sini, di itu nggak ada di vena atau percabangan dari cordis. Lalu lanjut yang ketiga langsung ke atrium ya teman-teman untuk sinus coronariusnya. Nah seperti ini. Eh, ini untuk sinus arteria SA, nodal branch, sternocostal surface ini tepatnya di sini. Oke, kita lanjut. Ini untuk gambarnya di kadaver ya teman-teman. Ini untuk dextra, ini untuk sinistranya ya teman-teman. Oke lanjut ke dinding jantung. Terdiri dari 3 lapisan jantung. Yang pertama, epikardium, yaitu lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung. Merupakan lamina visceral perikardium serosum. Nah, ini lebih tepatnya perikardiumnya ya teman-teman. Terus lanjut ke miokardium, yaitu bagian tengah berisi otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventricle. Nah, gunanya dari miokardium ini adalah untuk kontraksi jantung. Seperti itu. Jadi, jantung itu nanti akan menyusut dan membesar. Seperti itu. Lanjut ke endokardium, yaitu lapisan tipis endotel merupakan lapisan terdalam. Nah, ini untuk endokardium. Oke, kita lanjut. Ruang jantung. Yang pertama ada atrium dextra. Ini atrium dextra di sini atau lebih tepatnya itu serambi kanan ya. Kalau di SMA sekolah itu lanjut lanjut ke atrium sinistra atau eh, serambi kiri ya teman-teman. Kalau di sekolah ya. Lanjut ke poin ketiga yaitu ventricle dextra atau bilik kanan. Nah, lanjut nomor 4 ventricle sinistra atau bilik kiri. Seperti itu. Nah, atrium dextra.
Nah, bagian jantung ini ada atrium dextra. Terus yang pertama itu ada sinus venarum. Nah, sinus venarum ini ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama itu halus. Nah, muaranya dari vena ke vena. Terus terus ada fossa ovalis dan limbus. Lalu ke ostium arteri vena dextra. Lanjut yang kedua, aurikular. Ini ciri-cirinya seperti ini, yaitu kasar sama. Yang kedua yaitu peccinati. Lalu yang terakhir ada crista terminalis. Oke. Untuk ventricle dextra atau lebih tepatnya itu spili kiri ya, kalau di sekolah. Yang pertama ada ventricle proper. Proper. Ini ciri-cirinya seperti ini, kasar. Terus yang kedua itu trabeculae carnae. Terus yang ketiga itu moderator band atau trabeculae septomarginalis. Terus yang terakhir itu ada papillaris dan chordae tendinia. Ini. Nah, ini untuk chordae tendinia. Ini. Oke, kita lanjut. Eh, ke poin 2 yaitu infundibulum atau conus arteriosus. Ini ciri-cirinya yaitu yang pertama halus. Nah, batasnya itu berada di crista supraventricularis. Nah, akan bermuara ke truncus pulmonalis. Nah, seperti ini. Seperti ini untuk gambaran dari kadavernya. Oke, kita lanjut ke ventricle sinistra atau serambi kiri ya, teman-teman. Yang pertama, ventricle proper. Ciri-cirinya yaitu kasar, ada papillaris, terus ada trabeculae carnae, eh, dan dapat miokard sampai 3 atau 3 sampai 5 kali. Maaf. Tebalnya ventricle dextra. Gitu. Lalu lanjut ke poin 2 yaitu vestibulum aorta. Ciri-cirinya yaitu pertama halus dan permuaannya ke muara ke aorta ascendent itu. Nah, ini vestibulum aorta ya, teman. Tepatnya di sini. Oke, lanjut katup jantung. Yang pertama itu ada mitral bikuspidal kiri. Yang kedua ada trikuspidal kanan. Yang ketiga ada aortic semilunar. Yang keempat ada pulmonary semilunar. Arah katupnya dan arahnya itu searah ya teman-teman, arah katupnya itu. Yang seperti stenosis ini membuka tak sempurna. Seperti itu. Terus infoensis tutup tak sempurna. Jadi jantung itu untuk memompa darah itu ada yang membuka tak sempurna, ada yang sempurna, lalu ada yang tutup sempurna, dan tutup tak sempurna. Seperti itu. Ini untuk bagiannya, gambarnya. Dan ini untuk eh, dari kadavernya sendiri. Nah, lanjut teman-teman. Eh, Sekarang ke valvula semilunar aorticus. Ini dibagi jadi 3 ya. Yang pertama itu ada posterior, yang kedua ada dextra atau kanan, yang ketiga itu ada sinistra atau kiri. Strukturnya yaitu pertama ada lunula, yang kedua ada nodulus, yang ketiga ada sinus aorticus dengan ostium, arteri koronaria, dextra, dan sinistra. Nah, ini adalah gambar dari ostium arteri koronia. Nah, ini untuk sinus ya, sinus aorticus. Tepatnya di sini, di tengah. Nah, lunula itu di bagian
luarnya dari sinus, sinus ya ini. Terus ada nodulus. Nodulus itu bagian dekstranya seperti itu. Lanjut ke kerangka jantung. Yang pertama ada annulus fibrosus. Yang kedua ada trigonofibrosus dextra dan sinistra. Yang ketiga ada septum interventricular pars membranes ya. Yang fungsinya yaitu pertama tempat dan melekat menstabilkan katup. Terus yang kedua ada tempat melekatnya miokardium. Yang terakhir adalah sebagai isolasi listrik jantung. Seperti itu. Nah, ini untuk gambarnya. Bisa teman-teman lihat. Oke, ini juga. Nah, itu jantung, teman-teman tahu nggak? Jantung itu juga punya suara juga. Nah, suara jantung ini seperti ini. Dibagi menjadi dua ya. Suara pertama, penutup katup. Jadi saat eh, jantung itu menutup katupnya, atau saat stereo, sistole, maaf. Yang pertama yaitu katup mitral. Terjadi di ICS 5 midclavicular kiri ya teman-teman. Terus yang kedua katup trikuspidal atau ICE dan ICS 5 parasternal kiri. Untuk suara yang kedua yaitu pada saat penutup katup semilunar saat di astol. Seperti itu. Dan poin-poinnya ini katup aorta ICS 1 parasternal kanan. Yang kedua katup pulmonal ICS 2 parasternal kiri. Lanjut ke persyarafan jantung. Yang pertama, saraf ekstrinsik simpatis. Itu ada truncus simpaticus, pars cervical, dan pars thoracal. Atau gegelan thoracal 1 sampai 5. Nah, untuk parasimpatis ini disarafi oleh dengan nervus vagus. Lalu yang kedua, ada saraf intrinsik. Dan yaitu ada SN. Jadi notnya itu 60 sampai 100 kali per menit ya teman-teman. Itu primer. Lalu untuk arteri vena notnya yaitu 40 sampai 60 kali per menit teman-teman. Itu untuk sekundernya. Nah, terus ada bundle of His, lalu ada sabut Purkinje. Nah, untuk lanjut ke inervasi jantung. Saraf intrinsik simpatis ini berasal dari truncus simpaticus pars cervical dan pars thoracal. Ganglion cervicalis superior, medius medius et stalatum serta ganglion thoracalis 1 sampai 5. Melepas neurotransmitter adrenalin yang bekerja pada reseptor B1 jantung untuk meningkatkan kontraksi dan denyut jantung. Nah, untuk parasimpatisnya itu berasal dari nervus vagus ya, teman tadi. Nervus cranialis 10. Nah, ini kegunaan melepaskan neurotransmitter AC asetilkolin sebagai reseptor muskarinik muskarinik maaf untuk menurunkan kontraksi dan denyut jantung. Nah, sekarang ke saraf intrinsik atau sistem konduksi jantungnya. Yang pertama ada sinusoidal SA node. SA node-nya yaitu pacemaker primernya kontraksinya itu sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Lalu ada internal pathway, lalu ada atrioventricular, node-nya itu 40 sampai 60 kali per menit ya teman. Nah, ada bundle of Wills atau fasciculus anterioventricular, crus dextra dan sinistra. Lalu yang terakhir ada sabut Purkinje. Nah, ini kontrol jantung ya teman-teman ya. Rate-nya. Ini
bagian otak, dan ini bagian jantung itu. Dan nanti jantung itu bisa em, memberikan darahnya kepada otak seperti itu. Nah, lanjut ke vaskularisasi jantung. Yang pertama nutritif. Itu ada arteri koronia dextra dan sinistra. Dan cabangnya itu dari aorta ascendens. Fungsionalnya untuk fasa-fasa besar. Lanjut ke vaskularisasi jantung. Aliran arterinya yang pertama nutritif seperti tadi yang sudah saya bicarakan. Ada arteri coronaria dextra dan sinistra. Cabang dari coronaria dextra itu ramus SA node dan atrioventricular node, conus arteriosus, marginal dextra, transversal, interventricular posterior, dan cabang dari coronaria sinistra sendiri yaitu ada ramus SA node dan atrioventricular node, circumflexa interventricularis anterior. Fungsionalnya pada aorta dan truncus pulmonalis. Lanjut ke vena-vena cordis yang bermuara ke dalam sinus coronarius ya adalah yang pertama ada vena cordis magna, yang kedua ada vena cordis media, yang ketiga ada vena cordis parva, yang keempat ada vena cordis posterior, dan yang terakhir ada vena cordis obliqua marsali. Nah, seperti itu. Eh, jadi untuk koronaria sendiri ya tadi nutritif, koronaria sendiri itu seperti nih, Untuk koronaria waktunya dextra tinggal dan berapa menit sinistra. lagi ya, Mas? Eh, maaf, gimana, bagaimana? Untuk waktunya tinggal berapa menit lagi? Baik, kurang berapa menit ya, Mas Dandi? Kira-kira. Berapa menit, Mas David? Oh, masih kurang Baik, 8 menitan, tau. oke, 8 menit. Nah, untuk ya seperti yang saya bicarakan tadi, kalau teman-teman bingung antara atrium sinistra, terus eh, ventri, ventrikular sinistra tadi, jadi kayak SMA lah, ada serambi, jadi jantung itu ada serambi dan bilik. Dan pembagiannya itu ada serambi kanan atau bisa disebut dengan atrium dextra ya teman-teman. Nih. Lalu untuk yang kiri itu ada atrium sinistra. Terus untuk yang bilik juga ada bilik kanan dan bilik kiri. Dan itu yaitu bahasanya ventricle dextra dan ventricle sinistra. Seperti itu. Nah, eh, bahas-bahas ya teman-teman. Lanjut mungkin ke bagian luar jantung tadi sudah ya teman-teman. Dominan ventricle. Dari sekian penjelasan saya, apakah ada pertanyaan untuk Mas Dandi dan juga Mas Syafin sendiri? Seperti itu. Sepertinya tidak ada Mas Vino, dikarenakan waktunya mungkin sudah mencapai batas yaitu 30 menit. Oh, baik. Karena Kurang 2 menitan lagi, Mas. Mungkin saya mau tanya ya. baik-baik, bagaimana? Saya mau tanya. Jadi antara apa? Ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu
Pemisahnya itu apa ya? Pemisah ventrikel kanan dari ventrikel kiri. Maksudnya, bagaimana ya? Kan ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ya, pemisahnya itu apa? Nah, bentar ya. Jadi pemisah antara ventrikel kanan dan kiri tadi ya, Pak. Seperti yang saya sebutkan, yaitu septum interventrikular. Itu di Oh, bagian, interventrikular. ya, sebentar. Tadi di bagian, nah, ini pemisahnya seperti ini. Di sini ya, Hmm. teman-teman. Adalah yaitu otot tebal yang memisahkan kedua ventrikel itu. Nah, fungsinya yaitu mencegah darah kayak oksigen ini di ventrikel kiri itu bercampur seperti itu. Kan ventrikel kanan ini kayak akan itu ya, apa namanya? eh Karbon dioksida seperti itu. Nah, untuk ventrikel kiri sendiri itu kayak akan oksigen. Nah, seperti itu. Dan ada dua bagian ya, Mas Dandi. Ya, yang pertama itu bagian muskular atau otot atau yang paling besar, biasanya berotot itu. Lalu yang kedua ada bagian membranosa. Mana yang tadi? Sebentar. Kok itu ciri-cirinya lebih tipis dan penting secara klinis. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Mas Dandi? Ya mungkin karena waktunya udah habis ya. Ya, baik. Kalau tidak ada ditanyakan, saya akhiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia tak luput dari kesalahan ya. Itu. Oke. Ini, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.